Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Marsaitu Ruyarto, saya adalah penggerak komunitas Kurikulum Merdeka Provinsi DKI Jakarta. Saya terlibat dalam program Bergema. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pengimbasan terkait hasil pertemuan Bergema keempat terkait dengan fitur pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Ya, Ibu dan Bapak, apa yang ada di benak Ibu dan Bapak ketika mendengar pengelolaan kinerja? Pastinya menambah beban administrasi dan biasanya kurang berdampak pada murid. Ya, ini telah hadir fitur pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Ini bentuknya seperti ini, platform pengelolaan kinerja. Nah, Pengelolaan ini kinerja PMM. ya pengelolaan So, kinerja benar ini. PMM ini dimulai tanggal 1 sampai 31 Duh, Januari, mulainya ini dari perencanaan. Ini mulai Januari. Jadi proses pengisian SKP Anda akan menjadi lebih praktis dan relevan dan bermakna dengan fitur pengelolaan kinerja. Karena itu, ada para pendidik lainnya lebih fokus pada peningkatan pembelajaran di satuan pendidikan. Nah, bagaimana fitur pengelolaan kinerja bisa bermanfaat untuk Anda? Berisik banget, Pak. Di unmute Pak, di unmute dulu Pak, sama admin Pak. Eh, punya aku di anmu deh. Ya Allah, penting. Maksudnya, aku di clip. Ya, ini fitur pengelolaan kinerja itu yang pertama itu ada perencanaan, yaitu perencanaan yang di mana nanti akan menjadi lebih praktis. Yang selanjutnya ada pelaksanaan. Pelaksanaan juga nanti akan menjadi lebih relevan. Relevan itu kenapa? Karena ini indikatornya akan disesuaikan dengan capaian rapor pendidikan di sekolah ibu dan bapak. Selanjutnya ini ada penilaian. Penilaian ini lebih berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran yang pastinya karena terkait dengan rapor pendidikan kita. Ini siklus pengelolaan kinerja yang lebih jelas, yaitu perencanaan itu dimulai bulan Januari. Pelaksanaannya bulan Februari sampai Mei, dan penilaian itu di bulan Juni. Ini yang siklus pertama. Nanti di siklus kedua itu baru perencanaan di bulan Juli, pelaksanaan Agustus sampai November, dan penilaiannya di Desember. Jadi untuk pada perencanaan yang pertama ini, kita ini perencanaan ini difokuskan sampai Januari. Minimal kita sampai 31 Januari terakhir itu. Ini siapa yang perlu menggunakan fitur pengelolaan kinerja PMM? Itu ada guru dan kepala sekolah dalam bidang pemerintah yang akan melaksanakan pengelolaan kinerja melalui platform Merdeka Mengajar. Bagi guru non ASN atau P3K, Anda juga dapat memanfaatkan fitur pengelolaan kinerja untuk ikut meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Ini untuk guru honor juga bisa memanfaatkan fitur pengelolaan kinerja.
Apakah Anda harus tetap mengisi SKP melalui e-kinerja BKN? Ini fitur pengelolaan kinerja di PMM ini telah terintegrasi dengan e-kinerja BKN. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi mengisi SKP melalui e-kinerja BKN. Kapan waktu terakhir melakukan perencanaan pengelolaan kinerja? Ini perencanaan pengelolaan kinerja dapat dilakukan hingga 31 Januari. Nah, Anda dapat melanjutkan ke tahap pelaksanaan di bulan Februari selanjutnya. Ini terkait infografis yang baru saya share. Selanjutnya, ini saya akan meng-share panduan substansi pengelolaan kerja. Mengapa sih kita harus melakukan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di PMM? Karena ini pengelolaan kinerja ini udah ada surat edaran bersama dari BKN dan Kementerian Pendidikan, Kementerian Kemenristek, bahwa harus menggunakan pengelolaan kinerja di platform mereka mengajar. Apa dampaknya jika tidak melakukan? Nah, kalau tidak melakukan nanti Ibu dan Bapak sama saja tidak mengisi pengelolaan kinerja, karena pengelolaan kinerja BKN itu tidak bisa diisi, tapi sekarang mengisinya itu lewat platform Merdeka Mengajar. Ini sudah diberikan surat edaran bersama dari Kemendikbudristek dan BKN, Kepala BKN. Nanti surat edarannya terkait surat edaran bersama dan perdirjen terkait dengan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah nanti akan saya share di grup WhatsApp. Ibu dan Bapak guru yang masuk pada webinar ini pasti masuknya lewat platform Merdeka Mengajar, karena tidak saya share lewat Zoom. Link Zoom-nya tidak saya share karena ini pesertanya terbatas, hanya 100 saja. Ini cakupan informasi. Woi, berisik, woi. Woi, berisik. Jadi ya, cakupan informasi pada dokumen ini yang pertama adalah mengapa transformasi pengelolaan kinerja. Ini tentang angka kredit dan seterusnya, mengapa perlu ada transformasi pengelolaan kinerja, mengapa ini kita ada transformasi seperti ini, dan apa ciri-ciri transformasi pengelolaan kinerja. Yang selanjutnya, apa dan bagaimana pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah, ada apa manfaat pengelolaan kinerja, variabel kinerja, praktik kerja. Lanjutnya, bagaimana proses penilaian dalam pengelolaan kinerja. Ini ada ilustrasinya. Lanjut, kita ke selanjutnya itu mengapa transformasi pengelolaan kinerja. Mengapa ada? Ini sebagai bagian dari transformasi pengelolaan ASN yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, Kemenpan RB melakukan transformasi pengelolaan kinerja yang diatur dalam Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja PNS dan Permenpan RB nomor 1 tahun 2003 tentang jabatan fungsional. Ini Ibu dan Bapak mungkin sering melihat bagaimana angka kredit sebelum diperhitungkan. Ini sebelumnya angka kredit diperoleh dari pelaksanaan butir-butir kegiatan yang diajukan melalui daftar usulan peningkatan angka kredit DUPAK. Jadi semakin banyak butir kegiatan yang dilaksanakan, semakin besar angka kredit yang diperoleh. Jadi untuk naik golongan biasanya banyak kegiatannya, seperti itu. Jadi setiap butir kegiatan memiliki bobot angka kredit yang berbeda. Semakin besar bobot butir kegiatan, semakin besar angka kredit yang diperoleh. Ini contoh angka kredit sebelumnya untuk diperhitungkan. Nah, bagaimana sekarang penghitungan angka kredit di platform Merdeka Mengajar yang terbaru yang sekarang? Ini bagaimana angka kreditnya yang sekarang itu diperhitungkan, itu penilaian kinerja pegawai. Ini langsung ditetapkan penetapan predikat kinerja langsung ke konversi ke angka kredit. Contoh,
Angka kredit didapat melalui penetapan predikat kinerja atas pemenuhan ekspektasi pimpinan terkait tujuan dan sasaran organisasi. Jadi pimpinan itu sangat memegang peran penting dalam angka kredit ini. Jadi predikat kinerja dikonversi menjadi angka kredit dengan menggali koefisien angka kredit dengan faktor penggali predikat kinerja. Besar angka kredit tidak lagi dipengaruhi oleh jumlah kegiatan yang dilaksanakan. Jadi tidak dipengaruhi oleh jumlah kegiatan. Nah, contoh simulasinya itu, contoh ibu dan bapak itu ada di posisi predikat kinerja ini sangat baik. Jenjangnya itu ahli muda. Nah, jenjang ahli muda itu kan nilainya 25. Kalau Yang jam sangat 1 baik sampai berarti 150. Jadi dikali nih 25 kali DKI 150 Jakarta. berarti 37,5. Yang DKI Jakarta kinerja. Nah, ini mengapa perlu transformasi pengelolaan kinerja ini nanti Marsaid Ruyanto. ini untuk nanti ketika ada Tapi kok pertanyaan-pertanyaan suaranya nggak kedengeran ya? silakan langsung ditanya ibu dan bapak ya kalau jika ada yang perlu ditanya. Dan untuk mengapa perlu transformasi pengelolaan kinerja? Ini dari perspektif Kementerian RB dari ini bagi pegawai ini alat dalam merencanakan, melaksanakan dan meningkatkan kinerja sesuai ekspektasi pimpinan. Jadi bagi pemimpin, alat dan pengelolaan kinerja pegawai secara individu kolektif agar bisa berdaya dan mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dan bagi pemerintah daerah, ini pengelolaan kinerja ini adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran pemerintah daerah. Ini perspektif Kemendikbudristek itu transformasi pembelajaran. Jadi semua pegawai mendapat pengakuan atas kinerjanya yang menunjang transformasi pembelajaran untuk mewujudkan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Ini ciri-ciri transformasi pengembangan kinerja guru dan kepala sekolah. Ini ciri transformasi itu merdeka dari beban administrasi dan merdeka memilih indikator yang relevan. Ini sesuai dengan rapor pendidikan kita masing-masing. Jadi merdeka untuk kinerja yang berdampak. Ini yang sebelum nih. Aku baru 2. Yang sebelumnya pegawai tercipta waktunya yang sesudahnya ini penyelarasan dan percepatan proses melalui teknologi dan terintegrasi pengelolaan kinerja daerah. Lebih sedikit lagi dokumen yang harus disiapkan oleh review oleh atasan dan Pemda. Ini merdeka memilih dan indikator yang relevan. Ini merdeka memilih indikator yang relevan itu, jadi pegawai memilih satu indikator kinerja yang paling relevan untuk ditingkatkan. Nanti mungkin ibu bapak ada yang sudah mengisi pengelolaan kinerja di PMM, jadi itu kita harus memilih indikator kinerja yang relevan sesuai dengan rapor pendidikan sekolah kita masing-masing. Dan selanjutnya atasan dan Pemda dapat menyusun prioritas indikator sesuai kondisi sekolah dan daerah. Ini mereka untuk berdampak. Lanjut, ini telah terbit regulasi teknis berupa perdirjen untuk mendukung penerapan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah melalui PMM. Mungkin ibu dan bapak ada yang bertanya seperti ini, Pak, jika kepala sekolah tidak mau menggunakan pengelolaan kinerja melalui PMM, bagaimana? Ini sudah diatur dari perdirjen dan surat edaran bersama dari Menteri Pendidikan juga. Jadi nanti ini perdirjennya nanti saya informasikan di grup. Jadi emang ini harus sudah diterbitkan dan harus dijalankan. Transformasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Apa dan bagaimana pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah? Apa manfaat pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah? Ini memfasilitasi pegawai, guru, dan kepala sekolah melakukan pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja, juga memberikan pengakuan dan penghargaan, dan memberikan penguatan dukungan terhadap peningkatan karir pegawai, yaitu guru dan kepala sekolah khususnya, yang memiliki kualitas kerja yang bagus.
Apa variabel pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah? Nah, di penilaian kinerja pegawai guru ini ada praktik kinerja, ada pengembangan kompetensi dan perilaku kerja, serta dokumentasi yang akuntabel. Ini yang nanti akan dikumpulkan. Ini terdapat 4 variabel yang dapat penilaian kinerja seorang pegawai. Yang pertama adalah praktik kinerja. Yang kedua, pengembangan kompetensi. Yang ketiga, perilaku kerja. Yang keempat, dokumen akuntabilitas. Ini praktik kinerja ini adalah variabel penilaian ini ya. Terus pengembangan kompetensi ini variabel pertimbangan, ini perilaku kerja, nanti ini ada penilaiannya dari kepala sekolah atau atasan kita. Dokumen akuntabilitas ini wajib dikumpulkan. Ini buat untuk praktik kinerja ini ternyata ya berdasarkan rapat pendidikan ini guru dan kepala sekolah juga ikut mengisi praktik kinerja. Jadi kepala sekolah nanti dinilai oleh atasannya, pengawas atau kepala dinas, sedangkan guru dinilai oleh kepala sekolah. Ini kategori kegiatannya pendidikan, pelatihan, non pelatihan, kontribusi sumber belajar. Ini kategori prioritas dan akuntabilitas, praktik kinerja, pengembangan kompetensi, dan perilaku kerja. Selanjutnya praktik kinerja. Ini bagaimana pengelolaan praktik kinerja guru dan kepala sekolah, yaitu sasaran kinerja pegawai SKP, siklus peningkatan kinerja pegawai, dan peningkatan kinerja. Ini praktik pengelolaan kinerja. Nanti jika ada yang tidak dipahami, nanti tinggal bertanya saja ya Ibu dan Bapak. Ini bagaimana lini masa pengelolaan praktik kinerja guru dan kepala sekolah. Pengelolaan praktik kinerja dilakukan sebanyak 2 siklus dalam setahun. Ini yang siklus pertama itu di bulan Januari, dengan SKP, Februari, Maret, April, Mei sampai Juni, 1 semester. Selanjutnya nanti di bulan Juli kita mengisi lagi kinerja ini, bulan Juli, nanti Agustus, September, Oktober, November sampai Desember. Jadi di setahun itu kita melakukan 2 siklus atau 2 semester. Seperti apa siklus pengelolaan praktik kinerja guru dan kepala sekolah? Ini pengelolaan praktik kinerja adalah upaya mendukung pegawai melakukan peningkatan kinerja pada indikator pilihan melalui siklus peningkatan kinerja yang terdiri dari diskusi persiapan, observasi kinerja, diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, dan refleksi tindak lanjut. Dan satu aja. Ini sasaran kinerja pegawai SKP. Ini ada 8 pilihan indikator praktik kinerja guru. 8 subindikator turunan dari indikator D1 kualitas pembelajaran pada rapor pendidikan. Nah, guru memilih 1 subindikator untuk ditingkatkan melalui siklus peningkatan kinerja. Nah, 8 pilihan indikator ini dan ini dapat diubah sesuai dengan prioritas pendidikan nasional kita di rapor pendidikan kita. Ini bisa kita ubah-ubah. Jadi setiap satu sekolah itu bisa berbeda. Ini sasaran kinerja SKP 8 pilihan indikator praktik kinerja untuk kepala sekolah.
Ini bagaimana penilaian praktik kinerja guru dan kepala sekolah mengacu pada siklus peningkatan kinerja pegawai di samping dijabarkan bagaimana pejabat penilai atau KS atau pengawas sekolah menilai praktik kinerja pegawai guru dan kepala sekolah di tahap siklus peningkatan kinerja pegawai. Ini upaya refleksi, pejabat menilai bagaimana upaya pegawai melakukan refleksi untuk menyadari kesulitannya dalam peningkatan pembelajaran. Upaya mempelajari, yaitu pejabat menilai melihat bagaimana upaya pegawai mempelajari dan menguasai kompetensi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja berdasarkan hasil observasi kelas dan hasil refleksi. Perubahan praktik, yaitu pejabat menilai melihat bagaimana perubahan kinerja ditunjukkan oleh pegawai dari waktu ke waktu yang mempengaruhi kualitas pembelajaran di kelas atau satuan pendidikan. Ini siklus peningkatan kinerja pegawai itu pertama dari diskusi persiapan, observasi kinerja, diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, dan refleksi tindak lanjut. Apa aspek penilaian terhadap praktik kinerja dan guru dan kepala sekolah? Selanjutnya, perilaku kerja. Ini bagaimana pengolahan perilaku kerja guru dan kepala sekolah. Yang pertama itu sasaran kinerja pegawai SKP, ya, pegawai atau guru dan kepala sekolah memilih 7 fokus perilaku kerja yang akan ditingkatkan. Dan pejabat penilai KS ini menilai guru, pengawas sekolah menilai KS, menetapkan 7 fokus perilaku kerja yang akan ditingkatkan. Nah, ini pelaksanaan kinerja dengan menunjukkan 7 fokus perilaku kerja. Ini ratingnya sesuai ekspektasi, dan di atas ekspektasi ini pejabat penilai yang melakukan diskusi dengan pegawai, yaitu guru dan KS, menggunakan rating perilaku di atas sesuai atau di bawah ekspektasi. Jadi di sini nanti ada ratingnya. Apa saja aspek perilaku kerja guru dan kepala sekolah? Ini biasa kita kenal dengan kata berakhlak, berorientasi pada layanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya, yang ketiga adalah pengembangan kompetensi. Apa cakupan pengembangan kompetensi guru dan kepala sekolah? Ini skala prioritas ini yaitu pendidikan guru penggerak, sekolah penggerak, PPG, IKM, dan perencanaan berbasis data. Ini non prioritas. Ini kategori peran yaitu peserta, itu kontributor yaitu penggerak, asesor, narsum, PP, dan penelaah. Kegiatan. Ini cakupan pengembangan kompetensi. Pelatihan. Ini cakupan pengembangan kompetensi guru. Ini ada 8 poin per pelatihan mandiri yang biasa kalau dilakukan di PMM, dan 12 poin per kegiatan berdurasi 2-3 jam. Ini 128 poin ini per semester, ini bisa dicapai dengan penuntaskan program guru penggerak. Nah, selanjutnya ini dokumen akuntabilitas. Ini dokumen sehari-hari yang memang dikerjakan dan dihasilkan oleh Bapak Ibu dalam menjalankan kinerja, bukan tambahan dokumen baru. Ini bagaimana penilaian dalam pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Ini dilihatnya dari kinerja yang sangat baik. Kalau kinerja sangat baik berarti dia dapat nilai 150. Nah, tinggal dia sesuaikan dengan koefisien yang tuanya main dia. Bapak-bapak. Oke, Ibu dan Bapak, ini contoh ilustrasi penilaian dalam pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Ini guru Sri Haryati, ini ASN guru ahli Madya, ya. Dan contoh ini Pak Hendrawan, ini guru ASN ahli muda,
Ini ketika dia mendapat rating praktik kerja ini dia di atas ekspektasi pemimpin, ini juga di atas ekspektasi pemimpin. Tapi ketika dia poin pengembangan kompetensinya ini mendapat 36 poin, sedangkan Pak Hendra ini dapat 64 poin, rating perilaku kerjanya ini Ibu Sri ini sesuai dengan ekspektasi pimpinan. Kalau ini di atas ekspektasi pemimpinan. Jadi penetapan predikat kerjanya yaitu kan ini baik. Nah, ini juga sangat baik. Nah, angka kreditnya yang nanti akan diperoleh yaitu ini 100 ini. 100 ini capaian dari penetapan predikat kerja. Kalau 150% ini penetapan predikat kerja yang sangat baik. Tinggal dikali ini kali. Ini tanggal 25 ini didapat dari koefisien angka kredit tahunan di perjenjang. Contoh Madya 37,5. Nah, ahli muda 25. Ini bisa setara 37,5 dengan 37,5. Jadi Ibu dan Bapak, ketika Ibu dan Bapak memiliki perilaku kerja yang di atas ekspektasi pimpinan sesuai dengan yang diinginkan pimpinan dan pimpinan menilai Ibu dan Bapak sangat baik, kualitas untuk naik pangkat ini akan lebih cepat. Ini contoh kalau yang itu kemarin diilustrasikan itu biasanya kita 4 tahun ini 3 tahun setengah atau 3 tahun ini bisa, kalau setiap tahunnya itu perilakunya itu predikat itu sangat baik di atas ekspektasi pimpinan. Ini pimpinan ini yang menilai kita. Contoh kita guru berarti dinilai oleh KS, kepala sekolah, dan mendapat nilai sangat baik. Ini kalau kita setiap tahun 3 tahun berturut-turut dapat nilai sangat baik, ini kita bisa naik pangkatnya lebih cepat. Ini pertanyaan terkait pengembangan kinerja. Ini nanti paparannya akan saya share di grup WhatsApp nanti untuk pengimbasan. Ini nanti untuk pengimbasan Ibu dan Bapak di sekolah masing-masing bisa menggunakan materi ini. Ini materi ini sudah dikurasi oleh tim PMM. Ini sudah dikurasi. Selanjutnya ini panduan teknis fitur pengolahan kinerja guru. Ini untuk penggunaan guru. Ya, ini pengolahan kinerja PMM ini, pengolahan kinerja untuk guru ini terdiri dari 3 tahapan. Ini perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Ini perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Izin Ibu dan Bapak, ini karena waktunya sangat terbatas karena Zoom yang saya pakai ini bukan Zoom berbayar. Jadi kita hanya sampai 40 menit. Izin nanti ketika ada pertanyaan, nanti silakan bertanya di grup kita PKKM DKI. Jika Bapak Ibu masuk dari Papua Merdeka Mengajar, Ibu Bapak bisa bertanya di grup WhatsApp. Itu nanti akan kami balas. Ini sasaran penggunaan pengolahan kinerja yaitu guru ASN. Ini guru ASN ini sasarannya guru ASN, guru non ASN yang dianjurkan, kepala sekolah sebagai atasan, dan kepala sekolah sebagai pegawai. Ini akan dinilai oleh pengawas. Ini halaman beranda pengolahan kinerja. Ini perencanaan kinerja yang akan kita laksanakan. Ini perencanaan kinerja. Nah, Ibu Bapak ketika masuk di Papua Merdeka Mengajar, masuk ke halaman beranda pengolahan kinerja. Ini diklik mulai untuk mengisi perencanaan Ibu dan Bapak. Nah,
ketika mengklik ini pasti masuk cek data. Cek data. Ini cek data, sesuai data, ini sesuaikan. Untuk yang PPK, sesuaikan pangkat dengan SK. Sedangkan honor itu pangkat dan golongannya dikosongkan saja. Ya. Mohon dilakukan pembaruan jika ada pembaruan yang tidak sesuai di pembaruan di data Dapodik. Nah, jadi kalau nanti ada pembaruan itu diedit di PMM, terus di Dapodik juga di pembaruan. Ini sudah lanjut perencanaan kinerja. Selanjutnya akan tampil seperti ini tahap perencanaan. Anda sebagai guru dapat merancang kinerja dan memfokuskan diri untuk rekomendasi berdasarkan capaian dan raport pendidikan. Jadi nanti ketika udah masuk seperti ini, Ibu Bapak mengklik yang ini nih, raport pendidikan Satdik Anda. Ini perencanaan kinerja ini ada praktik pembelajaran, ada pengembangan kompetensi, ada tambahan tugas, perilaku kerja, dan rangkuman. Ibu dan Bapak yang masuk di grup ini, yang masuk Zoom ini, sudah masuk ke WA grup ya. Nanti daftar hadirnya akan saya share di WA grup. Baik, Pak. Ini raport pendidikan ya. Nanti ini akan disesuaikan dengan raport pendidikan Ibu dan Bapak. Contoh raport pendidikan Ibu Bapak. Contoh Ibu Bapak ternyata raport pendidikan itu hijau semua. Nah, hijau semua. Kalau hijau semua berarti berdiskusi dengan kepala sekolah indikator mana yang akan ditingkatkan. Jadi guru-guru gelar rapat, diskusi indikator mana yang ditingkatkan. Tapi ketika di rapor pendidikan ada yang merah, jadi difokuskan untuk yang merah dulu. Yang merah dulu karena itu yang butuh perhatian khusus. Tapi ketika di situ ada contoh, Pak, saya kuning semua. Nah, di situ didiskusikan mana yang lebih urgensi. Ini terkait perencanaan kinerja, Ibu Bapak, ini bisa nanti saya share. Ini nanti ada pengembangan kompetensi. Jangan lupa ketika masuk ke sini disimpan draft, supaya nanti tidak hilang. Ini perencanaan kinerja. Ibu dan Bapak, mungkin sampai sini saja webinar yang saya laksanakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini Zoom-nya tidak tinggal 1 menit lagi. Ya, nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan